lagi dengan saya di kuliah Apotek Ranton. Di kuliah ini, di video ini kita akan bahas tentang screening atau pengkajian resep. Dan ini merupakan video kelima dari satu sesi pertemuan mata kuliah preskripsi yang membahas di pertemuan kedua yang membahas tentang screening resep. Nah, di awal tadi sudah disampaikan tentang resep, salinan resep, kemudian bahasa Latin dalam resep, dan juga label atau etiket. Nah, sekarang screening atau kajian resepnya. Ini pun juga secara general gitu ya, tapi paling enggak dengan pengantar yang tadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk screening atau pengajian resep. Baik, sebelumnya kita perlu tahu tentang alur pelayanan resep ya, baik racikan maupun non-racikan. Secara general, kalau ada resep masuk ke unit pelayanan farmasian, fasilitas pelayanan farmasian. Nah, itu resep ini perlu di screening ya. Disinilah kajian resep atau screening resep itu dilakukan ya di tahap ini. Kemudian setelah itu setelah screening oke, kemudian dikalkulasi bahan dan biaya, persetujuan pasien membayar, kemudian sediaan kita siapkan ya, persetujuan pasien mau bungkus berapa dan lain sebagainya, kita perlu kalkulasi ulang atau tidak, kemudian ada tagihan pasien membayar, kemudian kita sediakan sediaannya, kita siapkan, kemudian dicek ya, jangan sampai salah identitas dan lain sebagainya, kemudian penyerahan. Nah, di Permenkes nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan farmasian di apotek ya, kegiatan pengkajian resep, sebenarnya pengkajian resep ini tidak hanya yang untuk standar pelayanan farmasian di apotek, tapi juga yang di puskesmas maupun di rumah sakit. Bahwa kegiatan pengkajian resep itu meliputi pengkajian administratif ya, administrasinya, dicek kelengkapannya, dicek apakah ini sudah ada atau belum parameter ini dan itu. Kemudian ada kesesuaian farmaseutik, ditulis apakah ada inkompatibilitas atau tidak di dalam resep yang diberikan itu, terutama untuk resep kajiannya. Apakah misalnya obat yang akan dibuat itu adalah menggunakan bahan misalnya tablet salut, misalnya tablet salut selaput, tablet salut gula misalnya. Kalau digerus berarti itu bisa menimbulkan masalah nanti di stabilitasnya atau di rasanya dan sebagainya. Jadi kita lihat itu juga, dicek ya. Kemudian setelah itu pertimbangan klinis apakah ada permasalahan atau tidak dengan resep yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, terkait dengan masalah ini nanti akan dipelajari di semester selanjutnya, atau semester 7 gitu ya, klinis. Nah, jika ada masalah dengan itu, maka perlu dibuka diskusi dengan penulis resep, apakah ada alternatif dan lain sebagainya untuk pasien tersebut. Misalnya juga cek masalah dosis atau dosis terlalu rendah, dosis terlalu tinggi. Nah, kajian administratif itu berisi apa saja? Berisi paling tidak berisi nama pasien, umur, jenis kelamin, berat badan, kemudian nama dokter, izin praktek, alamat, nomor telepon dan paraf, dan juga tanggal penulisan resepnya. Ini penting ya, penulisan resepnya kapan. Kesesuaian farmaseutik apa yang dibahas, tentang bentuk dan kekuatan sediaan, cocok atau enggak. Misal bentuk sama kekuatan sediaannya apakah tersedia atau tidak di tempat kita gitu ya. Misalnya yang diinginkan adalah bentuk suspensi, tapi di tempat kita nggak ada suspensinya. Nah, ini bisa menjadi masalah, berarti kita nggak bisa melayani kan. Nah, ataukah kita akan melakukan peracikan dan lain sebagainya. Ini akan nanti mempengaruhi biaya. Jadi di awal kita perlu screening ini sehingga oke, kita lihat stok keadaan enggak ya, sesuai dengan bentuk dan kekuatan sediaan yang diinginkan dalam resep.
Kemudian stabilitas, kalau misalnya ada peracikan ulang, resep ada peracikan atau istilahnya ya berarti off label gitu ya, diubah sesuai dari bentuk agak dirusak gitu ya. Kemudian terkait dengan kompatibilitas atau ketercampuran obat yang akan kita bahas di minggu depan. Dan untuk pertimbangan klinis ada banyak hal, ketepatan indikasi dan dosisnya, aturan cara dan nama penggunaan obat ya, aturan terutama untuk obat-obat yang menggunakan yang memerlukan cara penggunaan tertentu, apakah juga perlu dicek apakah pasien bisa atau tidak, misalnya pasien apakah bisa menelan tablet, menelan kapsul dan sebagainya. Kemudian duplikasi atau polifarmasi, seandainya polifarmasi itu fenomena yang tidak bisa dihindari, artinya penggunaan obat yang lebih dari 5 kalau memang kondisi itu dibutuhkan gitu ya. Kemudian reaksi efek samping obat atau adverse reaction tidak diinginkan ya, reaksi adverse reaction adalah efek samping dan lain sebagainya. Kemudian kontraindikasi, apakah pasien memiliki kondisi yang tidak sesuai dengan atau yang bertentangan dengan efek obat tersebut. Dan interaksi antara obat dengan obat yang satu dengan obat yang lain, antara obat dengan makanan, antara obat dengan suplemen, antara obat dengan obat tradisional, obat dengan macam-macam ya, akan dipelajari besok di kelas ini. Baik, terima kasih. Demikian secara skema